wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini adik-adik kembali lagi belajar matematika. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui bilangan prima. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, adik-adik harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima itu diantaranya adalah 2, 3, 11. Kenapa 1 tidak dikatakan bilangan prima? Karena syarat untuk menjadi bilangan prima nilainya harus lebih dari 1 dan mempunyai dua faktor pembagi, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Makanya 1 itu tidak termasuk bilangan prima. Dengan bilangan prima ini kita bisa mengerjakan soal-soal mengenai faktor, faktorisasi prima, juga KPK dan FPB. Ya, baik adik-adik, coba perhatikan angka yang ada di dalam kotak ini. Di antara 1 sampai 100 hanya ada sekitar 25 bilangan yang merupakan bilangan prima, atau sekitar seperempat bagian dari 1 sampai 100 yang merupakan bilangan prima. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu kita harus menutup bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan ini. Kita mulai dari angka 2. Kita akan menutupi bilangan-bilangan di sini yang bukan bilangan prima. Jadi yang pertama kita lihat dulu yang merupakan kelipatan 2. Jadi 2-nya tidak ditutupi ya. Jadi yang kita tutupi adalah kelipatan 2. Kelipatan 2 di sini 2, 4, kemudian 6, kemudian 8, 10, 12, 14, 6. Sembilan, 98, 100. Itu adalah kelipatan 2. Sekarang kita tutup lagi yang merupakan kelipatan 3. Kecuali 3 ya yang tidak ditutupi. Yang ditutupi adalah kelipatannya. Jadi kelipatan di sini, kelipatan 3 di sini adalah 6 sudah ditutupin, 9, kemudian 12 sudah ditutupi, kemudian 15, enam sudah 99. Dari itu kelipatan 3. Kemudian berikutnya kita tutup lagi yang merupakan kelipatan 5. Jadi yang ditutupi adalah kelipatan 5-nya ya. 5, 10 sudah ditutupin,
15 sudah, 15, 20, 25, 30 sudah ditutupi, 35, 40 sudah, 45 sudah ditutupin, 50 sudah, 55, 60 sudah, 65, 70 sudah, 75 sudah, 80 sudah, 85, 90 sudah, 95. Itu kelipatan 5. Sekarang yang terakhir adalah yang merupakan kelipatan 7. Jadi merupakan kelipatan 7 adalah 7 sama dengan 14 sudah ditutupin, kemudian 21 sudah ditutupi, 28 sudah ditutupin, 35 sudah, 42 sudah ditutupi, 49, kemudian 56 sudah, 63 sudah ditutupi, 70 sudah ditutupin, kemudian 77 ini belum, sudah ya, kemudian 84 sudah ditutupin, 91 oke, 98 oke, sudah. Dari itu sudah ditutupin yang merupakan kelipatan 7. Nah, tadi yang belum ditutupi di sini adalah yang merupakan bilangan prima. Jadi kakak akan melingkari yang merupakan bilangan prima ya, yaitu 2, 3, 3, kemudian 89 dan 97 terakhir. Jadi dari 1 sampai 100 hanya ada berapa bilangan prima? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi hanya seperempat bagian daripada 100 ini ya, itu yang merupakan bilangan prima. Jadi seandainya kalau ada soal, ada berapa bilangan prima di antara 1 dan 10? Jadi di tengah-tengahnya ini ya, di antara 1 dengan 10 ada 4 bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Ya, jadi inilah bilangan-bilangan prima dari 1 sampai 100 setelah dikelompokkan. Kemudian adapun fungsi daripada bilangan prima ini, yaitu salah satunya adalah untuk menentukan faktorisasi prima. Perhatikan soal berikut ini. Sebelum kakak bahas lebih lanjut, kakak akan beritahu dulu apa itu faktorisasi prima. Jadi, faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan pohon faktor. 24
Oke, sebelum lebih lanjut, adik-adik harus ingat dulu ya, faktor primanya, bilangan primanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, 24 ini kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2. Kita bagi dengan 2. 24 dibagi 2 berapa? Yaitu 12. Kemudian 12 ini masih bisa dibagi 2 lagi? Masih. Yaitu 6. Kemudian 6 ini masih bisa dibagi 2 lagi? Bisa, yaitu 3. Nah, karena 3 ini adalah bilangan prima, maka kita berhenti sampai di sini. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa juga karena 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 dikali 3. Itu adalah faktorisasi prima dari 24. Tapi kalau faktornya adalah bilangan-bilangan yang membagi habis, yaitu ada 2 dan 3. 2 dan 3 kan yang membagi habis. Oke, berikutnya contoh soal berikut ya. Tentukan faktorisasi prima dari 54. Sama seperti tadi, yaitu kita menggunakan pohon faktor 54. Sama ya, kita harus membaginya dengan menggunakan bilangan-bilangan prima ini. Kita menggunakan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 54 bisa dibagi 2? Bisa, yaitu 27. Kemudian 27 ini masih bisa dibagi 2? Oh, tidak bisa. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Sama dengan 9. Kemudian 9 masih bisa dibagi 3? Bisa, yaitu 3. Nah, karena 3 ini adalah bilangan prima, maka kita berhenti sampai di sini. Jadi faktor prima dari 54 adalah ini ya, 2, 3, 3, 3. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Atau 2 dikali 3 pangkat 3. Kenapa 3 pangkat 3? Karena jumlah 3-nya ada 3. Makanya dipangkatkan menjadi 3. Oke, sampai di sini paham ya? Demikian pembahasan singkat terkait dengan bilangan prima. Semoga adik-adik di rumah bisa memahaminya dengan baik agar bisa melanjutkan pembahasan ke materi berikutnya.